Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita akhirnya sampai juga ke tutorial penerimaan barang di sistem informasi Almanan atau aplikasi manajemen persediaan. Di sini kita akan menjadikan Kecamatan Bolio itu sebagai sampel penginputan karena alhamdulillah tadi udah dapat data SP2D sama SPK atau surat pesanan dari petara barangnya. Ini kita baca dulu ya. Nah ini siap. Nomor satu itu kita harus menyiapkan SP2D realisasi barang habis pakai. Ini kebetulan yang diserahkan ke kita atau dikirimkan ke kita adalah SP2D nomor 000012. Nah, kita lihat kemudian di sini SPK-nya. Kita lihat juga di sini ada SPK yang berisi pembelian materai at 10.000, satuannya lembar, kuantitasnya 41, kemudian harga satuannya 12.000. Nah, kita gimana cara inputnya ini? Oke, pertama-tama setelah kita login ke sini, yang perlu kita input dulu adalah barang tersebut, yaitu materai. Nah, Bapak dan Ibu di sini adalah master rekening tempat kita akan menginput materai at 10.000 itu. Kita coba cek dulu ya ketersediaan barangnya di sini. Ini kita semua. Nah, kalau kita di sini kita pilih semua, maka semua data rekening akan tampil. Kemudian kita search dulu atau cari di sini materai. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita lihat di kelompok benda pos. Ini kan kita tahu bahwa ada materai 10.000 tapi satuannya buah. Sementara di sini ada materai at 10.000 satuannya lembar. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita tinggal menambah subnya. Jadi di kelompok benda pos ini kita klik, kemudian kita tambah sub. Nah, di situ kita ketik materai at 10.000. Satuannya kita cari ya, lembar. Oke. Nah, Bu, di pilihan satuan ini itu udah ada sekitar 390-an satuan yang diambil dari standar satuan harga yang ada di bidang aset ya, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Jadi insya Allah saya berharap mudah-mudahan semua satuan yang ada di SPK Bapak dan Ibu seharusnya sudah ada di sini semua. Andaikan ada yang masih belum ada itu Ibu tidak usah khawatir, cukup berkomunikasi aja di grup persediaan, nanti kami bantu untuk menginputnya. Nah, kemudian ini kita simpan ya. Oke, kalau udah berhasil disimpan, alangkah baiknya kita cek dulu inputannya. Kita materai. Nah, ini udah ada 4 nih. Nah, nanti yang akan kita pilih di penginputan tadi, itu adalah yang di sini, materai at 10.000 yang per lembar, karena satuannya bukan buah lagi, tapi lembar. Oke, kalau udah di sini, terus kemana? Nah, sekarang kita ke menu penerimaan barang. Oke, kita kembali ke penerimaan barang. Di sini ya menunya. Oke, sekarang kita tambah penerimaan. Di penerimaan ini, di sini Bu sudah kami sediakan fitur untuk tarik data dari jurnal. Di sini opsional, kenapa? Karena boleh jadi ada Bapak dan Ibu yang lebih suka menginput tanpa harus tarik data jurnal. Tapi kami rekomendasikan untuk kemudahan rekonsiliasi akan lebih enak kalau Ibu pilih menggunakan fitur ini. Karena kalau menggunakan fitur ini, kelebihannya antara lain ya, pada saat ini contoh ya, kita pilih ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu lihat sudah ada kontrol terhadap inputan yang akan Ibu lakukan. Di sini ada teks pagu anggaran, ini harusnya realisasi. Jadi maksudnya itu realisasi dari SPD itu untuk untuk belanja alat bahan kegiatan kantor benda pos itu harusnya tidak boleh melebihi 492.000 kalau berdasarkan SP2D ini ya. Nah, kita kemudian kalau
tarik data dari jurnal, ini nomor SP2D sudah ditarik langsung 012 sama persis dengan nomor SP2D di sini. Tuh sama persis. Kemudian di sini kita lanjut. Nama PT-nya kita ambil dari sini. Ini PT-nya Toko Zayat. Toko Zayat. Sumber dana ini kosongkan saja. Ini menu untuk unit-unit yang di mapping ke BLUD yang ada sumber dana dari BOK dan juga JKN. Kalau kecamatan dan sama SKPD semuanya APBD dananya. Jadi insya Allah tidak perlu merisaukan tentang sumber dana. Nah kalau nomor bukti ini kita akan gunakan nomor seri ya. Misalnya kalau di SPK itu kan ada 01/SP/2024. Nah saran saya Bapak dan Ibu, kita ketik 01. Di sini kita ketik di nomor bukti ini kita ketik 01 saja. Tanggal transaksi kita gunakan 6 Februari. Sesuai dengan surat pesanan. 6 Februari. Nah, untuk nomor SP barulah kita isi lengkap-lengkap 01/SP/2024. Sesuai dengan yang ada di surat pesanan. Untuk tanggal kontrak atau tanggal SPK kita pilih sama 6 Februari 2025. Untuk nomor DPA, tanggal DPA sampai ke tanggal berita acara penerimaan ini sebenarnya tidak harus diinput ya Bapak dan Ibu. Bahkan terus terang nomor SPK ini juga tidak wajib ya, karena yang paling utama itu sebenarnya adalah nomor bukti sama tanggal transaksi. Tapi saya anjurkan untuk nomor SPK ini alangkah baiknya diinput karena itu informasi yang penting. Tapi kalau Bapak dan Ibu bertanya kenapa nomor bukti yang justru jadi wajib untuk diisi, karena ada Bapak dan Ibu beberapa kasus yang kami temui di lapangan, itu ada 1-2 satker, ada beberapa satker itu pada saat menunjukkan SP2D sama surat pesanannya itu kami dapati bahwa di satu SPK itu terdiri dari beberapa kelompok rincian barang yang berbeda-beda. Jadi saat SP2D-nya cuma satu, tapi di situ mengandung beberapa kelompok barang yang berbeda. Jadi satu SP2D akan ada mungkin beberapa barang itu ditarik dari bahan komputer, kemudian beberapa barang itu ditarik dari alat tulis kantor, kemudian beberapa barang lagi ternyata ditarik dari bahan cetak dan penggandaan. Nah, untuk mengakomodir hal itulah kami wajibkan nomor bukti untuk diinput, nomor serinya, tapi nomor SPK-nya tidak wajib ya. Supaya apa? Nanti kalau mendapati kasus seperti itu, Bapak dan Ibu, di sini nomor SPK-nya ini bisa sama. Jadi ada satu SPK tapi nomor bukti atau bukti penginputannya itu ada 3 atau 4 atau 5. Nah, jadi tidak masalah. Nah, keterangan juga field keterangan ini termasuk harus diisi. Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan informasi yang Bapak ada di lapangan ya. Misalnya ini kan belanja alat bahan untuk kegiatan kantor benda pos. Misalnya kalau di kecamatan itu ada bagian umum misalnya dan kepegawaian. Nah, terus ini boleh ya, boleh. Tapi bagaimana kalau Bapak dan Ibu tidak suka misalnya ini? Cukup benda pos saja, itu tidak masalah ya Bapak dan Ibu. Langsung aja boleh, cukup benda pos boleh. Tapi jangan sampai dikosongkan, karena nanti ada informasi yang takutnya membuat tidak ada sesuatu yang tidak tersampaikan dari inputan ini. Jadi kami sangat anjurkan ini untuk diinput. Nah kalau rincian barang, ini enaknya kalau pakai menu tarik data jurnal itu sudah langsung ditarik dari sini ya Bu ya. Dari yang kita input tadi, ini materai ini udah masuk ke sini. Nah itu. Nah yang Bapak atau yang Ibu Mei harus pilih di Polioto nanti adalah materai 10.000 yang satuannya lembar. Nah ini, bukan yang di atas ya. Nah ini kan buah, kan tidak sesuai nanti harusnya materai lembar. Nah ini jumlah kita masuk ya, 41.
Harga satuannya kita lihat di sini. Harga satuan itu kuantitas tempat satu. Oke, harga satuan 12.000. Nah, ini 12.000. 12. Oke. Nah, ini tanggal kadaluarsa itu tidak perlu Bapak Ibu input ya. Kenapa? Karena materai ini bukan termasuk yang dikunci dengan rule kadaluarsa. Sampai saat ini kelompok barang yang dikunci dengan aturan kadaluarsa adalah kelompok obat-obatan. Jadi kalau Bapak dan Ibu di unitnya seperti puskesmas dan rumah sakit itu yang banyak membeli dan mengeluarkan obat-obatan itu setiap kali inputan itu ada obat-obatannya, ini di sini wajib diisi. Karena kalau tidak diisi tidak bisa disimpan. Cuman kalau untuk kasus materai itu tidak perlu. Jadi kita tinggal langsung simpan penerimaan. Nah, oke Bapak dan Ibu. Ini udah tampil kan? Nah, terus apa lagi yang perlu dilakukan? Kalau udah dari sini, udah sesuai kan kita cek, udah 492.000 udah kita cek. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengecek ketepatan inputan Bapak dan Ibu itu di menu dashboard. Nih ya, kita kembali ke dashboard Almanan ya. Nah, ini lihat. Ini lihat ada penanda ini inputan yang tadi kita baru saja lakukan yaitu benda pos sebesar 492.000. Nah, di sini Bu enaknya menggunakan Almanan dashboard visualisasi ini bukan cuman hiasan ya, tapi ada fungsinya. Orang-orang atau bendahara barang atau operator yang menginput ini kalau andaikan itu salah kamar seperti yang dulu-dulu terjadi itu akan langsung diberitahu oleh dashboard visualisasinya. Nah, selain itu di sini juga disediakan tabel rekonsiliasi. Tujuannya untuk apa? Bagi yang ada selisih-selisih itu tidak usah repot-repot ekspor ke Excel karena di tabel ini udah langsung diberitahu selisihnya di mana dan apa yang bikin selisih itu. Sini kalau kelihatan inputan kita benar, kenapa? Karena benda pos tadi itu di input tepat di kelompok benda pos. Andaikan tadi saya yang menguji cobanya itu menginput benda pos itu di alat tulis kantor ya, itu akan terjadi apa? Biasanya akan terjadi ketidaksesuaian. Misalnya ini kan realisasi di SIPD kan alat tulis kantor 250.000. Nah, sementara saya tadi input 492.000. Itu harusnya yang ada grafiknya muncul di sini. Nah, itu terjadi anomali data. Nah, Bapak dan Ibu langsung cepat mendeteksinya dan langsung memperbaiki. Tapi alhamdulillah ini kan tadi contohnya udah benar. Jadi ya sekarang karena ini udah benar penerimaannya kita langsung boleh fokus ke pengeluaran barang. Nah, pengeluaran barang tuh di sini Bapak dan Ibu di pengeluaran barang. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan menginput pengeluarannya. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu perhatikan ini ada yang bertanya ke saya nomor buktinya bagaimana, kemudian tanggalnya bagaimana, keterangannya apa. Jadi ini enak banget ya untuk menginput pengeluaran. Kenapa enak? Karena rule-nya itu tidak sebanyak di penerimaan. Di sini nomor buktinya kita inputkan nomor 01 sesuai apa alur barang-barang yang keluar ini sepertinya kalau di Kecamatan Bolioto yang keluar pertama adalah materai atau benda pos. Nah, tanggal pengeluaran ini penting sekali Bapak dan Ibu. Di sini, ini kan tanggal pengeluaran ini kan kalau sesuai default Almanan ya, itu yang akan muncul di sini adalah tanggal sesuai dengan date time yang ada di laptop atau komputer kita. Nah, jadi kita harus ganti. Tadi kan barang itu masuk 6 Februari. Nah, misalnya di sini kita ganti ke tanggal 7 Februari keluarnya. Nah, ini misalnya kita kita contoh keterangannya eh, materai 10.000. Oke. Nah, di sini Bu, di sini keterangan ini termasuk wajib diisi ya. Jadi usahakan diisi meskipun informasinya ala kadarnya. Artinya jangan sampai Bapak dan Ibu sembarangan. Artinya jangan sampai tidak diisi karena itu akan mengakibatkan ada inputan yang
tidak tersaji dengan informasi yang bagus. Nah, di sini dipilih barang, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini langsung tampil barang yang udah Bapak input di penerimaan tadi. Udah dikasih tahu tuh. Nah, ini asiknya di pengeluaran, itu sudah Ibu tidak perlu lagi repot-repot. Kenapa? Karena yang ditampilkan di sini hanyalah barang yang ada di penerimaan. Lengkap dengan nominal, stok, dan juga itu kelihatan harga satuannya. Jadi ada kode rekeningnya, diikuti namanya, diikuti satuannya, diikuti stoknya, dan diikuti harga satuan. Jadi lengkap banget. Saya harapkan dengan kelengkapan ini, kelengkapan informasi ini menyebabkan Bapak dan Ibu nanti tidak tersalah mengeluarkan barang. Oke, kita coba ya. Kita coba pilih ini, kemudian kita habisin ya, langsung 41. Kita simpan. Nah, oke Bapak dan Ibu. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, sekarang bagaimana cara mengeceknya? Apakah udah benar? Nah, sekarang kita ke dashboard lagi. Kalau inputannya udah benar, ya begini Bapak Ibu. Nah, ini kan udah cakep nih. Dia ditunjukin nih oleh realisasi ini. Ini kentara bahwa secara inputan unit tersebut udah benar nih karena realisasi di SIPD segitu 492.000, kemudian penerimaan juga sama, pengeluaran juga sama, dan ketiga inputan ini berada di kelompok rekening yang sama, yaitu benda pos. Nah, itu contoh inputan yang benar. Andaikan salah harusnya kocar-kacir dia tampilan ininya, visualisasinya. Oke Bapak dan Ibu, mungkin ini saja tutorialnya, inputan, kemudian input penerimaan, input pengeluaran, dan juga input rekening. Nah, sekarang saya akan tunjukkan juga tutorial penghapusannya. Karena saya kan mengerjakan ini di unit Kecamatan Bolioto. Sebagai contoh, saya akan untuk menghapus ini nggak boleh sembarang menghapus ya. Kita harus masuk ke pengeluaran barangnya dulu. Nah, di sini Bapak dan Ibu perhatikan, saya akan menghapus pengeluaran dulu. Kalau hapusnya dari penerimaan atau dari saldo awal nggak boleh ya, harus dari pengeluaran dulu. Yang paling belakang ini sudah sesuai dengan ketentuan di sistem informasi persediaan manapun. Penerimaan nggak boleh dihapus, saldo awal nggak boleh dihapus kalau di dalam transaksi tersebut mengandung barang yang sudah dikeluarkan. Jadi kalau mau menghapus barangnya, maka di pengeluarannya harus dihapus dulu. Jadi kita hapus ini. Ya. Oke, udah berhasil ya. Nah, kalau udah berhasil di sini, insya Allah yang di penerimaan barang akan kita hapus. Oke, oke, alhamdulillah. Ya udah, itu aja. Penerimaan udah kelar, kemudian pengeluaran udah kelar. Sekarang kita lihat dashboardnya lagi. Nah, lihat Bapak dan Ibu, udah hilang. Yang 3 tadi sudah hilang. Sekarang tinggal menyisakan data dari realisasi barang habis pakai yang di SIPD saja. Oke, mungkin untuk saat ini itu dulu Bapak dan Ibu. Insya Allah kalau ada masalah-masalah di aplikasi atau sistem informasi Almanan ini, kita akan buatkan lagi video tutorialnya. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membantu Bapak dan Ibu untuk segera menyelesaikan inputan persediaan per 30 Juni 2025. Nanti kalau sudah ada perintah lagi, kami akan mengupdate Almanan dengan realisasi dari bulan Juli, Agustus, dan seterusnya hingga Desember 2025. Mungkin itu dulu dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.